Masalahnya apa yang kita tabur itu suatu saat bakal kita tuai gitu loh. Kalau kita ngerasa seneng jatuhin orang itu nggak menutup kemungkinan kita juga bakal digituin sama orang. Tapi kalau kita ngerasa dengan lingkungan yang positif, kita selalu bisa ngambil sisi baiknya, seenggaknya itu kita nggak bakal terbebani gitu loh dalam hidup. Selamat malam para pendengar podcast 10 PM. Kali ini bersama aku Coy dan kawan-kawan yang tidak punya akhlak. Di sini ada Mbak Isra Kusnul. Halo. Halo, halo. Ada Mas Alip Rike, Yoi. Mbak Jelita Arum, Hoi hoi. Mas Nyim Nyim, Halo. dan Mas Adi Agung. Oi. Oi. Ya, ini episode kali ini cukup ramai ya karena memang saya takut kalau cuma beberapa orang itu gak ono akhlak men. Jadi gak karu-karuan. Ya, sini juga disclaimer, mungkin kalau punya anak jangan mendengarkan podcast ini karena bahasanya tidak sesuai. Ya, seperti yang kalian baca di judul ya. Ini kita bakal ngebahas tentang apa ya, sekarang itu lagi happeningnya KHS dan KRS ya, sebagaimana mau semesteran gitu loh. Iya kan? Sampai apa semesteran kan? Goblok anjing. Ya. Ya jadi emang kalau KHS-an itu zaman-zamannya kita jadi banyak apa sebutannya muhasabah. Jadi banyak refleksi diri gitu. Oh, semester kemarin Tawakal. itu tawakal berserah diri lek mari Sama UAS. diriku ya. Jadi habis apa ya? Habis semesteran kemarin terus kok ternyata nilai segini. Apa banyak ya? Banyak lah yang kayak jadinya dia itu antara mungkin kurang puas lah, ada juga yang mungkin dia puas, ada yang dia malah jadi apa ya, konflik mungkin sama temennya karena oh lihat kok temennya dapat nilai bagus padahal ternyata kerjaannya nggak seberapa dan lain-lain lah gitu lah. Ya boleh. Kalian merasakan nggak hal-hal yang demikian? Oh, jelas. Itu sudah pasti ya. Oh, jelas tidak. Oh iyalah. Lek Adi nilai AKB soalnya. Iya, tapi kenapa Mas Adi kok ngomong jelas tapi nilainya minta tolong ya? Anjing terdiri yuk. Iya, Cik. Aku gak nyongko. Bawaan kan. Jadi pinter. Enggak kakek mah tahu. Sorry. Kamu ikut tekan Didi. Ini bisa lihat kan. Bisa nanti tak sensor, tenang saja. Ya. Toksik karena. Dan sebelumnya anu ya. Iya, Ya, Rai emang- sensoran ya. Ya, nggak ada mukanya di kalau podcast di. Coba nggak ada. Oh shit. Nggak ada. Oh iya gak ono. Ya nggak ada. Iya, lanjut. Ya jadi emang Jadi ini kan enggak kelambi ayolah. Iya. Iya, Ya mohon maaf Jadi ya. Jadi memang ini episode kali ini pembicaranya buat pembicara yang diajak ngomong seadanya ya karena pandemi kita nggak bisa milih-milih. Kamu Jadi yang yakin? kira-kira iya yang nganggur-nganggur ya wes lah diajak aja daripada sepi ya kan. Tapi ini nih aku Saya mau bahas. nganggur. Iya kan nganggur kan. Iya sih bener. Iya Yes. sih, iya. Ya tapi intinya aku pengen ngebahas tentang ini sih masalah pertimbangan nanti kan kalau udah KHS nih nilai keluar dan lain-lain. Buat kan kita langsung mikir loh buat apa ya rencana semester kedepannya gitu loh KRS-an nanti kan ngambil matkul pilihan apa atau mungkin nanti ada yang mau nambah-nambah matkul. Nah, itu ya apa kira-kira ya pertimbangannya? Nambah apa, Bud? Aku latihan. Nambah apa? Kalah yo santai. Ya buat yang lain. Ya bukan Nambah TA ya. Oh. Ya, enggak, Oh iya sih. kita lah ini. Iya. Jelas berdiri. Oh, Be awakmu pengen nambah matematika. Ya mungkin dari Mbak Jelita punya Iya. pengalaman nambah Jadi kan matkul setiap semester ya. Iya, setiap semester kan Iya. mesti nambah matkul sih. Apa aja? Iya. Coba kenapa, Ci? Coba. Kalau aku pribadi sih nambah matkul soalnya kayak ngerasa kalau emang bisa ya kenapa enggak, toh ya emang sih nilaiku enggak sebagus yang lainnya, mungkin banyak teman-teman yang nilainya lebih bagus, tapi
kalau misal dibilang jelek juga nggak jelek-jelek. Alif. Nggak apa-apa. Pede Mbak Cici ini ya. Tapi ribet nggak sih, Lek? Iyalah, pede Maksudnya lah. kerasa berat nggak, Lek, misalkan nggak nambah-nambah matkul gitu? Aku nggak sih, soalnya aku mikirnya tak ambil sekarang atau tak ambil nanti sebenarnya kan sama aja, itu yang memang mau tak ambil. Jadi kalau beban aku ambil sekarang ya pikirku ya nggak apa-apa. Jadi buat besok ke depannya itu berarti bebanku bakal mungkin lebih berkurang atau bisa aku alokasiin ke hal yang lain. Soalnya aku juga kan aku sadar diri, mungkin aku nggak tahu opportunity ataupun kemampuanku di semester depan itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan emang nanti ternyata ada mata kuliahku yang nilainya mungkin kurang puas atau mungkin emang ternyata naudzubillah-nya itu sampai harus ngulang. Jadi kan kayaknya kalau aku udah ada safety SKS yang di depan, berarti kan nanti di belakang itu aku bisa buat memperbaiki kalau emang aku rasa itu perlu. Oh, iya. Soalnya emang kalau di semester-semester akhir itu banyak nggak sih semester yang dia tuh mepet-mepet banget, kayak total SKS-nya tuh berapa sih katanya? Hmm. 23 ya? 2 sih kayaknya paling Terus mepet ke situ. terutama juga kan itu sih kalau di semester 6 kalau mengambil KKN kan minimal 100 SKS. Kalau ngikutin dari muatan sesuai yang ada itu di kurikulum itu kan emang udah 101. Itu dengan catatan kalau kita udah ngambil semuanya sampai di semester 5, terus habis itu karena di semester 6 itu 23 SKS, berarti IPS kita itu harus di atas 3. Nah, sekarang kalau misalkan kayak ternyata kan aku nggak tahu sebelum-sebelumnya, kalau misalkan kemungkinan terburuknya katakanlah aku udah 100 nih, udah ngambil semua, tapi ternyata IPS-ku waktu semester 5 itu nggak sampai 3, kan otomatis aku nggak bisa ngambil full 23 SKS di semester 6. Jadi makanya biar safety-nya mending aku ambil di semester sebelumnya mumpung bisa. Jadi kalaupun memang kemungkinan terburuknya IPS-ku nggak sampai 3, itu aku masih bisa ngambil 21 SKS gitu loh dengan IPS 2, Iya sih. Jadi intinya kalau di arsitektur itu ngambil nambah matkul ya, ngambil lebih awal itu supaya nanti di semester-semester akhir itu ada apa nggak ya, begitu kayak berat gitu. ya nggak begitu berat. Ada jatah SKS lebih gitu kan buat jaga-jaga kalau ada yang ngulang. Tapi ya emang sih kalau kita mengambil matkul tambahan ya komitmennya berarti dari segi waktu kan kalau sesuai dari kurikulum itu kan rata-rata per semester itu sekitar 21-an kan ya paketannya kayak gitu. Nah, kalau kita nambah otomatis kan jadi 24, otomatis kayak itu benar-benar padat banget sih. Jadi ya perhatiin juga kira-kira matkul yang mau diambil itu matkul yang kayak gimana. Kalau emang matkul yang kiranya sama-sama kayak studio, misalkan kayak ngambil Konsbang sama Tekbang itu bakal kerasa banget sih Meninggal kayak anjir. gitu. Dan aku udah Pengalaman ngalamin banget ya. itu. Pengalaman Heeh. banget ya Mbak Cici Sama ya. Mbak Iya, Isra iya. itu juga. Itu Iya, ngulang iya, nggak sih iya, tapi iya. itu? Iya, tapi itu ngulang Iya, dan tapi itu kan kayak jatuhnya banget nambah gitu. juga. Iya sih. Tapi Nambah kalau banget. misalkan aku waktu itu nggak ngambil, itu kan semester 4. Kalau misalkan aku di semester 2 nggak ngambil, aku kan ngambil studi komputasi yang harusnya di semester 4. Kalau misalkan waktu itu aku nggak ngambil studi komputasi waktu semester 2, berarti semester 4 aku nggak bisa ngulang Konsbang, soalnya sama-sama 4 SKS. Nggak cukup soalnya, totalnya 25 kalau misalkan aku mau ngambil Konsbang. 25 nggak sih, Sro? Enggak, aku ngambil Stukom kok. Oh iya, berarti Pres 24. 24 Pres. Nah itu kalau misalkan Cuma pas sebagai gantinya, kemarin kurang susah ya. bener sih. Ya, Jadi kalau kayak harus IPK, ada IPS sih. hitung-hitungan gitu sih. Hitung-hitungan kira-kira SKS yang mau diambil itu yang mana. Itu harus Sama kalau matkulnya. mau ngambil full itu harus minimal 3 nggak sih IPS-nya? Iya, jadi pengambilan SKS di tiap semester itu dipengaruhi sama IPS. Setahu kalau IPS di atas 2,7 itu bisa ngambil 21 SKS. Terus kalau di atas 3 itu yang baru bisa 24. Iya itu sih susah ya.
Tapi ya mungkin apa yo? Banyak yang mungkin maba-maba ya mikir kalau misalkan nambah-nambah apalagi sing ambis itu, dipikir kalau nambah iku iso lulus 3,5 tahun. Sebenarnya kita kan terkendalanya sama sistem sih. Beda sama kalau jurusan lain yang mungkin sistemnya memperbolehkan kita nambah dan emang ada mata kuliah yang dibuka di tiap semester gitu ya. Itu nggak masalah, mungkin bisa aja 3,5. Tapi dari prodi kita sendiri kan emang sistemnya matkul perancangan nggak boleh diambil double kan. Kecuali kalau emang ngulang itu pun di akhir semester, jangan udah berdasarkan kayak harus konsultasi dengan kaprodi, konsultasi dengan dosen wali kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak kuliah umum biasa kan kita nggak boleh ngambil perancangan sampai double. Sedangkan kita mata kuliah perancangan itu ada di semester 1 sampai 7. Jadi emang secara sistemnya juga nggak bisa di full sih. Harus urut kan juga ngambilnya ya. Betul banget. Ya itu sih. Ambil satu perancangan aja kayak gini. Satu studio yang meninggal Eh, dan yang ngambil 3. Kado-kado dia ngambil 3. Apa Lip? Biar lulus tahun depan. Nggak perlu 3,5 tahun langsung. Cuman cukup 1 tahun. Yoi 30 SKS per semester. Yoi. Arsitektur apa anjir D1 anjir. Gak ono lah. Nah, tapi itu juga sih pertimbangannya ngambil SKS ini kalau misalkan kita nggak ada yang ngulang kan ya. Soalnya ngulang itu ya gak enak sih, jujur aja. Lalu dulu pernah ngerasain ngulang Nggak enak. matematika. Apalagi kalau udah ngulang nilainya Nah. sama. Aduh, siapa ya teman saya ya? Anjing. Lah aku tak teminya. Bodoh. Gak boleh kasar, saudara. Kalau aku sih Dukang. Ya jadi dulu Nah, pernah laut lah. dugong itu nyam. Lihat dulu ku banyak sih, kayaknya setiap angkatan banyak yang matematika itu ngulang lah bisa dibilang. Mungkin Aku lebih nggak dari oke. Keren aja Mbak Cece. Ya tidak termasuk pecundang-pecundang 12 anak sing ngulang-ngulang matematika ya. Jadi matematika arsitekturku sebenarnya sih gak nyambung sih sama arsitektur, gak dipakai gitu loh matematika ya. Cuma ya matkul wajib semester 1 gitu loh. Dan kalau misalkan nilai kalian gak cukup ya nanti harus ngulang sih di semester berikutnya, semester ganjil berikutnya. Dan kemarin gue termasuk salah satu dari pecundang-pecundang yang ngulang iki. Yep. Nah, aku dulu Iku cemen. men. Iya, Pak. Nggak apa-apa, ada sing C+ ngulang kok. Nah iya, tapi sebenarnya kalau ngulang itu kalian apa ya? B-min. Minimal berapa sih? Maksimal berapa? C+ ya? Kalau mau ngulang itu. B Apa? maksimal. Maksimal B+. Maksimal B atau B+. Enggak, maksudnya kalau misalkan dapat B ku ngulang boleh enggak? Ngulang lagi gitu. Boleh. Ya Kamu boleh. dapat A- loh, ngulang nggak apa-apa. Iya? Loh, Wah. dapat A loh, ngulang nggak apa-apa. Ngulang nggak apa-apa. Gabut Kamu sekali dapat ya. apa, ngulang nggak apa-apa. Loh, Oh iya. biasanya terutama mata kuliah pilihan itu loh. Cuman yang diwajibkan kan yang C- ke bawah, itu yang diwajibkan. Yang disunahkan ya C ke atas itu disunahkan. Oh yoi. Sunnah. Ya, teman saya ada yang sangat baik ya. Memang menjiwai sekali sifat kekeluargaannya ku C+ dia ngulang. Demi teman-temannya loh. Ngancani teman-teman. Iya, menemani teman-temannya C+. Tapi ya entah kenapa setelah mengulang itu tetap C+. Mungkin Mas Nyam kenal ya. Mungkin Mas Nyam kenal ya dengan orang ini ya. Kasihan sekali dia. Kenal sekali, Mas. Menarik. Saya juga pengen tahu jadinya kenapa ya udah C+ itu kan tidak wajib mengulang ya. Di mata kuliah yang sekiranya tuh kayaknya nggak penting-penting banget gitu loh untuk diulang. Kayaknya mau dapat A+ itu. Enggak, ya loh. Sebenarnya ini juga kekecewaanku bisa sampai sistem penilaian yang UPN bisa. Oh, ngeri. Kan, apa itu? Karena aku itu kan juga dari itu kan apa namanya di SMA kan dia jurusanku IPA. Cuma kok di Siamek itu sing metu IPS kan aku kudu IPS gitu loh. Kudu ngono Nyam, konsepnya Nyam. Jelas IPA kan. Maksudku yang ini
mungkin dengan aku ngulang mat, iku bisa merubah IPS jadi IPA, jadi jalurku sesungguhnya lho rek. Aku tuh kok ya aku ket biyen iki kok IPS terus. Kapan IPA ini? Padahal aku Coba. ngulang Ayo pindah. mat. Ya. Kon ambil aku pindah server kok itu. Kon bangku B lumayan kan? Fisika bangunan Jalan B kerjanya lumayan nggak loh. masuk akal. IPS iku. Sampai sekarang Dan sampai kita sekarang bahas masih IPS aku yang ngerti, cuma ya apa ya? Lah aku Aku lah aku IPA mbien arek padahal. MM malah nyam yo apa nyam marksman. Tambah. Ya apa Mainnya ya? hebat. Gimana? IPS indeks prestasi semester nyam kudu semester. Sementara. IPS ilmu pengetahuan sosial anjir. Oh. Ya. Ya, Ya ini Allah. sarkasme ya tadi. Adik-adik ini sarkasme ya, jangan dianggap serius ya. Ini Seriusin bercanda. aja, seriusin. Targetnya sama sih. Ya. Targetnya podcast itu Bu. Maba. Ya siapapun yang mau dengerin, gak ada yang dengerin ya kita Yes. ngomong sendiri. Biasanya dosen-dosen gelem dengerin kok. Yo Jadi kok kadang mau dosen dengerin. paling kayak NPM Yoi. ya. Iya. NPM 61. Tapi masih mending lah nyam-nyam iku nggak ngulang pun nilai lebih tinggi daripada aku ngulang. Aku sebelum ngulang C-, habis ngulang C. Wah, sangat dedikasi ya. Bagus lah. Apa? Goblok anjir ya ngono iku. Apa maneh, men? Ya, Oh, temang bodoh kan jangan perubahan. Ya tapi Iya, perubahan tapi- lo. Sik nang nisormu nyam buat apa? Gak apa-apa Mas Coy, yang penting kan berubah. Lek wis 1 semester diulang loh, tetep C+. Ya, benar. Mending nambah Iya. satu Jelas lain. terus iya. Jelas terus. Iya, ketno gak apa-apa. Emang paling mending itu udah nggak usah ngulang. Bagus. Betul. Saran dari JJ yang mengulang konsbang. Ya, lek konsbang itu kenapa ceritanya? Konsbang ini Iya, salah nggak satu matkul sing berbahaya juga nggak Iya. sih? Seangkatan Matkul anjlok IPK-ne gara-gara iya. konsbang. 4 SKS, Bro. Gak apa-apa pensiun Wisan. Halo Pak Lili, halo. We love you. Tapi Pak kalau Lili, we bahas love you. nilai-nilai gitu tuh nggak ada ini ya, kayak kelihatannya nggak ada nilai patennya gitu loh. Maksudnya gambar yang seperti ini bakal dapat nilai A kayak gitu loh. Nggak sih? Nilai itu Ya, itu jenenge bukan random. representasi keilmuanmu sih sebenarnya. Ya, bisa iku. Bisa aku setuju dengan iku. Nilai iku enggak 100% merepresentasikan ilmu sing Yoi. kamu dapat atau skill lah bisa dibilang. Tapi lek konsbang iku banyak nggak sih sing ngulang? Apa berapa? Kayaknya nggak Kemarin sebanyak berapa? matematika sih. 9. Yang bareng sama kita tuh 9 guys. Tapi kan di luar sama mas-mas itu, Ci. Sama kating Tambah juga Farhan ya. 10 lah. 9 itu angkatan kita toh. Oh iya. Ketambahan Farhan Farhan semester 6 10 ulangi. sekarang. Semester ini 10. Ya sih. Ya, ini buat yang belum ngambil konsbang ya. Diwanti-wanti itu konsbang penting buat gambarnya ku apa ya? Rapi lah paling enggak lah. Dan semua Gak lengkap cuma iku wis. konsbang sih. Kalau bisa matkul-matkul lain juga ya kalau bisa totalitas lah. Iya semua sih. Sebenarnya kalau apa ya lulus iku kalau buat matkul-matkul yang studio sebenarnya iku intinya apa ya sesuai dengan TOR lah. Ngerjain yang rapi terus lengkap wis iku. Perkara kayak desainnya enggak ya apa banget. Ya enggak masalah sih. Itu wis bisa lulus harusnya enggak perlu ngulang lagi. Harusnya gitu sih. Saat SPA barang. Kayak mungkin banyak yang nganggep kayak SPA ku susah kayak apa. Ya bener susah sih. Cuma kalau misalkan targetnya mau lulus cuma buat lulus ya tuh intinya ngerjain sesuai TOR sama ngumpulin yang lengkap gitu aja wis. Nah, itu tapi tiap orang kan dia kayak punya jalan ninjanya masing-masing gitu loh. Ada yang Bos. ya sekedar ya udah pokok dia lulus atau mungkin kuliah yang penting dia punya nilai bagus habis itu dapat gelar. Ada juga yang emang dia itu emang benar-benar mau ngasah kemampuannya dia itu di bangku perkuliahan gitu loh karena ngerasa privilege yang biasa dia dapetin selama jadi mahasiswa itu ya cuma kesempatannya di sini. Jadi idealisme setiap orang sih beda-beda sih, tapi ya itu tadi yang penting ya harus disesuaikan sama kemampuan diri juga lah.
Mhm. Iya sih, banyak juga yang mahasiswa yang dia tuh modelnya apa ya, macam-macam sih tipe mahasiswa, ada yang ambis banget, pengen nilai tinggi, pengen lulus cepet, terus Kayak IPK Akbar. cuma oke, oke, tidak bisa dipercaya ya. Ya sih, tapi Mhm. JJ ngambil banyak sih, ngambil terus. Tapi ada kan sing lebih ambis maneh, Ci, nang nang ndukurmu, Ci. Jadi kayak wis pengen IPK setinggi-tingginya lah iku IPK harga mati men. Minimal kudu 3,5 wis iku. Nah, nang sore ku cupu. Ya tergantung sih, ada yang emang mereka sangat menghargai IPK-nya, ada mereka yang menghargai prosesnya, macam-macam sih. Iya, ada yang lebih santai, maksudnya kayak ya sesuai kowe men, sesuai apa ya, schedule-nya aja lah. Lek Jadwal. misalkan waktu semester iki ngambil ini ya wis, lek belum semester depan ya semester depan. Kayak Adi ambek Alip. Ya Lip, Suwante. Yoi kan. Enggak, Alif lo Emang. nambah profesi. Oh Ya, iya. gila nih. Astagfirullah. Ya kan ada kesempatan saya aku ya dari dulu kepin magang pisan pas hari-hari libur. Jadi Ya jangan nangis. Jangan enggak nangis. deh, gak nangis ya. Cuman aku ngerasa habis SPA aku wes gabut pol loh, gak ada yang bisa dikerjain. Jadi gak ada tujuan mau kemana, mau ngapain itu gak ada. Jadi yang Lari mending aku mending buat magang sih. Tapi kan kamu magang wingi pas wae SPA. Pas kan itu dibuat apa ya, pembukaan buat jurusannya kita kan baru magang sih kan. Baru diwajibkan magang. Jadi ya setelah ikut aja. Worth it Alip. Ya kalau aku sih worth it. Cuman kemarin kepotong tragedi PSBB ya. 98. Jadi Oh, kudu. Mundur mana, Pak? tragedi PSBB, jadi ya harus di rumah sih. Jadi kalau semisal magang tapi di rumah itu kayak nggarap SPA biasa. Asapnya nang di gak jadi kalau makan nang ngomong. Iku manggang nyam. Iku manggang. Itu bau Ayolah. sate. Hah? Magang asap. Nang ya. Manggang iku anjir. Tapi apa ya? Ya nggak ada salah ya misalkan kayak jadi mahasiswa yang dia itu ya wis lah mengalir aja lah ngikutin apa ya? Lek misalkan ya wis ya kayak Adi lah, kayak Adi Mbak Alip lah. Kalau misalkan Yoi mau kan. ngambil waktunya ngambil ya baru ngambil, lek enggak ya enggak gitu. Soalnya kadang apa ya? Kalau makan kayak contoh kasus si JJ kan sing dia nambah-nambah matkul dan iku worth it ya. Maksudnya kan ya ilmunya juga dapat lebih awal dan IPK-nya ya nilainya bagus gitu kan dari matkul itu. Nah, lek misalkan kalian ngambilnya ternyata nggak pas, contoh kayak aku, kemarin iku pengen apa ya, iseng-iseng lah nyoba I nambah gitu know. loh. Ya iseng-iseng nyoba nambah dengan teman-teman iku. Asli kemarin aku mau ngambil mata kuliah Bang Blok. eee, Oh, kudu. nggak di kritik, kritik arsitektur aslinya. Cuma ternyata kalau di UPN itu, kan mata kuliah ini banyak ya, apa yang pilihan-pilihan itu. Itu semua harus full dulu, baru, bisa buka jatah di mata kuliah yang lain. Jadi kalau misalkan ada salah satu mata kuliah pilihan yang dia itu belum belum full, itu nggak bisa yang lain. Jadi misalkan kayak, apa ya, itu buat menghindari berat sebelah gitu loh. Jadi misalkan Soalnya itu ada peminatan. peminatan kan. Tapi ya apa, harus harus rata gitu lah kemarin itu. Jadi nggak bisa cuma kayak semua angkatan sukanya di, arsitektur hijau semua, jadi yang pesisir-pesisir atau yang lain tuh dilupakan, itu nggak bisa, harus full semua. Nah kemarin waktu aku nambah, itu juga kasusnya sama, mau ngambil, apa ya, kritik dan apa itu ribet lah intinya, aku nggak bisa ngambil. Sedangkan yang mata kuliah bangunan pintar, itu kosong. Waktu Kosong. itu kondisinya cuma ada 2 orang mata kuliah bangunan pintar, lek nggak ada angkatan 17. Iku koyo les privat anjir. Jadi ya dan setelah ada angkatan 17 pun ya kayak les privat cuma berapa 6 orang nggak sampai 6 orang kayaknya.
satu semester iku gitu terus. Dan ya ternyata, aku nggak bisa ngikutin sih mata kuliahnya, nggak bisa ngikutin dengan maksimal dan ujung-ujungnya nilainya ya seadanya sih. Dapat apa ya, C lah, C+ gitu nggak salah, lupa aku. Kok gak maksimal kamu? Aku nggak iso membaur dengan dosennya, men. Oh, Tapi Kudu kan membaur ya. bukan alasan buat membaur sih. Kan yang penting di situ kan kayak yang kamu ambil kan ilmu dari dosen. Iya, guru Cuman ngrasakno ya soalnya. Nah, balik lagi masalahnya sih kadang ya apa? ya itu tadi sih kamu yang Coy bilang tadi dia nggak membaur sama dosennya. Ya banyak juga sih yang akhirnya memilih mata kuliah ngelihat dosennya. Nah, iya bener sih. Kemarin Bang Pin aku aku nggak bisa mengikuti cara dosen ini mengajar gitu. Jadi aku ngerasa nggak dapat apa-apa. Lek makan Alif kan ngomong, "Ya nggak apa-apa nilai nggak seberapa tapi yang penting ilmu." Nah, aku ilmunya pun nggak dapat kemarin itu. membaur kan buat ngikut bisa. Nah, what? Enggak skip. Oke. Tapi ya itu sih. Dua Ya, ilmu loh. Kan cari mau membaur kan dari Pak Udon. gak ngono nyam, gak fusion nyam. Tapi ya emang penting sih dosen itu dalam memilih matkul itu juga penting lihat dosennya. Maksudnya dosen kan stylenya beda-beda. Mahasiswa juga dia itu stylenya beda-beda dalam dalam belajar mengajar lah. Gak semua dosen cocok dengan murid gitu loh. Atau murid tuh ada nggak cocok dengan tipe dosen tertentu. Contohnya mungkin kemarin tuh waktu SPA Bu Sandra, ini salah satu dosen SPA yang cukup ditakutin ya sama mahasiswa-mahasiswa, kayak punya kesan killer lah, galak gitu lah. Kayak kata-katanya nyelekit, terus habis itu juga kalau dilihat dari track record-nya banyak sih dosen yang Kalau komentari juga terlalu ini. banyak yang kayak sakit hati waktu dikomentarin dan dilihat track record-nya juga banyak yang nggak lulus itu dipegang Bu Sandra atau nilainya mepet-mepet banget gitu. Jadi kemarin aku banyak yang takut sebenarnya. Nah, entah kenapa bocah-bocah gak jelas iki kok nekat gitu loh ngambil Bu Sandra. Bisa, ngambil Bu Sandra gitu. Waktu SPA apa kemarin? 6. SPA 5? 5 nggak sih? 6. 6 6 lah. anjing. 5 sorry. 5 kan terusan. 1000. Ono lip SPA 1000 lip. SPA 5. Iku UC 1000 aja. 500-an. Iku tahu bulat. Ya, waktu SPA 5 kemarin. Rusun. Dan ya itu sih banyak dari mahasiswa-mahasiswa lain yang udah pernah ngerasain Bu Sandra iku wis delok ae, hati-hati gitu. Itu kayak ngewanti-wanti gitu loh. Tapi ternyata sampai akhir sih yo fine-fine aja sih sebenarnya. Enak-enak aja lah, aku sih enjoy dan kayak mahasiswanya Bu Sandra waktu itu diajar juga aman-aman aja sih, enjoy semua sih. Dosen SPL paling terbaik gitu. Ya itu. Ya aku aja nyesel kenapa pada saat itu aku masih terbuai dengan kata-kata dosen enak itu pasti dapat nilai enak, pasti dapat ilmu yang enak. Tapi ya itu sih. macam. Bu Sandra aku mungkin kesan lebih ke arah tipe dosen yang dia ku rada keras mungkin bisa dibilang. Enggak juga sih sebenarnya. Ya tapi mungkin iya. Tapi mungkin dipencet ya. Oh ya, lembut CN ya. Iya. Kemana mari mangan-mangan es ngono. Kan biasanya asistensi lah di traktir sih. Iki aku guyon cek Alif gak tutur rek. Telon rai ya kok iwak wisan. Lip ojek nangis lip. Skip insane lho delokna. Air dan Ikan Oscar. Ya itu sih. Bagi beberapa mahasiswa Bu Sandra itu dianggapnya kayak keras gitu atau terutama kayak waktu ngomentari gitu, waktu asistensi. Ya sebenarnya kalau tak bilang ya mungkin bagi orang yang nggak paham ya iya sih. Tapi kalau ke yang teman-temanku, ya aku dan ya arek-arek gak jelas iki, itu kayaknya lebih ke arah guyon sih. Kayak Bu Sandra itu. Kayak bahkan waktu maaf ya tak potong ya. Bukan karena keras sih, cuman merekanya aja yang nggak mau belajar ilmu baru. Tadi kan biasanya kan dibandingkan sama anak UB, anaknya itu
Jadi kita sebagai anak UPN menerima ya udah kita anak UPN gak usah dibandingin sama UB gitu loh. Adalah Itu anggapannya anak-anak, padahal kebanyakan anak-anak itu pasti milih UPN itu ya karena pilihan kedua ketiga. Pertama ya ITS, nggak munafik lah. Jadi kalau apa salahnya kalau dibandingin sama UB? Terus apa salahnya kalau UPN bisa berkembang gitu loh? Bukan berarti ini itu pas jelek-jelek. Apa nyam? Pokoknya pas kan sadar lah kan pas keterima UB, terus dibanding-banding kan. Iya. Hmm. Ya emang UPN itu sampai sekarang memang bukan jadi pilihan yang pertama ya. Mungkin sekarang udah banyak. Tapi kalau dulu sih UPN itu pilihan kedua, ketiga, bahkan pilihan-pilihan terakhir. Contohnya kayak teman-temanku yang udah keterima UB terus telat daftar, akhirnya daftar mandiri UPN karena rumahnya deket gitu ya. Ada, kayak gitu ada juga.